Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dioseta. Kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara derap kuda terdengar memecah keheningan malam, mendekati barak prajurit dengan cepat. Para penunggangnya pun turun tergesa-gesa, wajah-wajah mereka penuh ketegangan. Mereka langsung menuju tenda besar di tengah barak, tempat raja berada. "Berhenti, raja ada di dalam." Seorang penjaga menahan mereka dengan tangannya terlentang. "Kami harus bertemu yang mulia, ini keadaan darurat." Pemimpin mereka bersikeras. Penjaga itu memperhatikan mereka sejenak, mengenali lencana-lencana khas yang menghiasi seragam mereka. Pasukan elit Cakra Manunggal yang langsung dibawa komando Prabu Ramawijaya. "Baiklah, tunggu sebentar," ujar sang penjaga sambil memasuki tenda. Ramawijaya telah menduduki tahta dan membangun kerajaan Dharmawijaya sebagai kerajaan dengan pertahanan militer yang kokoh. Mereka mampu menggetarkan kerajaan besar di sekitarnya. Namun bukan itu tujuan utamanya. Perang para Danyang semakin dekat dan bertahun-tahun lamanya bencana semakin melanda. Tidak lama kemudian mereka diizinkan masuk. Di dalam tenda, Prabu Ramawijaya dan para patihnya tampak berkumpul, membahas sesuatu yang tampaknya mendesak. Pemimpin pasukan itu melangkah maju dan berkata tegas, "Yang mulia, kabar ini harus disampaikan segera." Prabu Ramawijaya menatapnya tajam. "Panglima Cakra, aku mengenalmu terlalu baik untuk tahu bahwa kau tidak akan menggangguku tanpa alasan. Katakan." Dengan satu langkah cepat, Panglima Cakra mendekat dan tiba-tiba mencabut pedangnya. Pati-pati lain sontak bereaksi, namun terlambat. Pedang Cakra menembus dada Pati Renggana. "Cakra, apa yang kau lakukan?" Pati Raksawira menghunus pedangnya, mengarahkannya tepat ke leher Panglima Cakra. Namun Panglima Cakra tidak bergeming. "Aku tidak akan bicara sampai pengkhianat ini tidak lagi bernyawa," katanya dingin. Sementara para penjaga dipanggil untuk menyelamatkan Pati Renggana yang sekarat. Pati Raksawira tidak bisa menahan amarahnya dan mengangkat pedang untuk menembas leher Panglima Cakra. Tapi tiba-tiba suara berat terdengar dari arah pintu. "Tahan Raksawira!" Semua mata tertuju pada seorang pria dengan pakaian lusuh dan tubuh penuh debu yang baru saja memasuki tenda. Walau penampilannya sederhana, auranya membuat para pati berhenti seketika. "Abimanyu, Cakra telah mencoba membunuh Pati Renggana. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja," seru Raksawira, mengarahkan pedangnya ke Panglima Cakra. Namun Abimanyu hanya menatap tajam. Seluruh pati menundukkan kepala sedikit, sadar betul siapa pria itu. Dia adalah Abimanyu Dharmawijaya, pewaris dari Prabu Arya Dharmawijaya, yang berjanji mendampingi Prabu Ramawijaya untuk menjaga kerajaan Indrajaya sejak kepergian Raja Indrajaya. Pati Renggana menekan luka di dadanya, mencoba mempertahankan nyawanya. Setiap tarikan nafas terasa seperti api yang membakar, namun ia berusaha memperpanjang hidupnya sejenak, berharap ada seseorang yang membantunya. Set! Dalam sekejap Abimanyu sudah berada di samping Prabu Ramawijaya. Dan di tangannya tergenggam kepala Pati Renggana yang sudah terpenggal dari tubuhnya. Hening menggantung di udara, seakan waktu berhenti sejenak. Tenda itu bergetar dalam kesunyian hingga tubuh Pati Renggana menyadari bahwa ia telah kehilangan kepalanya. Seketika semburat darah memuncrat, membuat para pati mundur ngeri. "Jadi dia pengkhianatnya?" tanya Prabu Ramawijaya dengan suara tenang, nyaris tidak terpengaruh oleh pemandangan mengerikan itu. Abimanyu mengangguk sambil duduk di sisi Prabu Ramawijaya. "Benar,
Dia adalah patih di kerajaan kita, namun sekaligus raja di kerajaan Tunggul Giri. Para patih di dalam tenda tampak terguncang, terutama patih Raksawira yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Namun keterkejutan berubah menjadi ketakutan saat tubuh patih Renggana mulai menghitam, memunculkan sisik-sisik yang tidak wajar. Tubuh itu berusaha bangkit, namun Prabu Ramawijaya segera menghunus kerisnya dan menancapkannya ke kepala Patih Renggana yang masih digenggam oleh Abimanyu. Tubuh itu tersentak, lalu diam dalam kematian. Prabu Ramawijaya menoleh kepada Panglima Cakra. "Sekarang, jelaskan maksud tindakanmu." Panglima Cakra menundukkan kepala. Ya, Yang Mulia. Kerajaan Tunggul Giri telah musnah, terjerat dalam perebutan tahta yang berakhir tragis. Istana mereka tertutup api, membakar rakyatnya tanpa ampun, hingga tidak seorang pun dapat keluar hidup-hidup." Prabu Ramawijaya memandangnya tajam. "Apa kau yakin akan hal ini?" "Bahkan lebih dari itu, Yang Mulia." Panglima Cakra melanjutkan. "Raja Tunggul Giri hidup dengan menyamar sebagai patih di kerajaan kita. Dia berencana menjadikan rakyatnya sebagai tumbal untuk memenuhi jumlah korbannya demi makhluk dari alam kedewataan." Wajah para patih tampak geram mendengar pengkhianatan sebesar ini, tapi mereka tetap menahan diri. "Untuk siapa tumbal-tumbal disiapkan?" Prabu Ramawijaya bertanya, suaranya tajam. Panglima Cakra terlihat berat menjawab, tapi ia tetap berkata, "Maaf Yang Mulia, nama itu tidak mampu aku sebutkan. Nama yang begitu sakral hingga menahan kehendak. Dia adalah sosok dari alam kedewataan yang dibuang ke dunia ini. Jika dia bangkit, tiap langkahnya membawa kematian." Suasana di dalam tenda semakin mencekam. Para patih yang berkumpul tidak lagi hanya menyadari bahaya bagi satu kerajaan, melainkan ancaman yang bisa meluluh lantakan seluruh negeri. "Tapi apa tujuan mereka membangkitkan makhluk itu? Apa yang mereka inginkan dari kehancuran ini?" tanya Prabu Ramawijaya. Kebingungan mulai merayapi wajahnya. "Tidak ada yang mereka inginkan, Yang Mulia." Panglima Cakra menjelaskan dengan suara tegas. "Para pengikut makhluk itu sudah sejak lama merintis dan menyusup ke istana. Mereka membangun kerajaan ini untuk satu tujuan, menjadikan rakyatnya tumbal bagi kebangkitan makhluk itu." Prabu Ramawijaya mengarahkan pedangnya pada Abimanyu. Mereka pernah mendiskusikan hal ini, namun baru kali ini kebenaran menyakitkan tampak begitu jelas di hadapan mereka. "Tidak hanya kerajaan Tunggul Giri," lanjut Panglima Cakra sambil membuka gulungan yang dibawanya. Di sana tergambar peta Jawa dengan aksara-aksara yang menunjukkan kerajaan-kerajaan lain yang menjadi tumbal. Mata Prabu Ramawijaya membelalak saat melihat nama kerajaan Indrajaya berada di antara daftar tersebut. "Cakra, mengapa kau tidak memberitahuku sejak awal?" seru Patih Raksawira dengan wajah penuh penyesalan. "Aku merasa bersalah karena telah hampir membunuhmu." Panglima Cakra tersenyum kecil tanpa sedikit pun dendam. "Aku tahu kau tidak akan membunuhku begitu saja, Patih. Aku percaya pada kesetiaan kalian yang ada di dalam tenda ini." Patih Raksawira tampak frustasi. "Kau bisa saja mengatakannya lebih awal. Aku yang seharusnya membunuh pengkhianat itu." "Tidak bisa," Panglima Cakra membalas tegas. "Jika dia masih hidup, dia pasti akan mendengar segala yang ingin aku laporkan. Aku tidak bisa mengambil resiko. Pasukan Cakra Manunggal bahkan telah berhasil mengevakuasi sebagian rakyat dari kerajaan Tunggul Giri." Kata-katanya membuat Prabu Ramawijaya terkejut dan berdiri dari singgasananya. "Kau benar-benar berhasil menyelamatkan mereka?" "Tidak semuanya, tapi lebih dari 10 wanita dan anak-anak kini berada di tempat yang aman. Jika pengkhianat itu mendengar kabar ini, dia pasti akan mengirim anak buahnya untuk memburu mereka lagi," jawab Panglima Cakra mantap. Abimanyu tersenyum sambil menggeleng, penuh kekaguman. Ia tidak menyangka bahwa Panglima Cakra tidak hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga telah menyelamatkan ratusan nyawa. "Sudahlah, sepertinya jabatan patih lebih pantas untukmu, Cakra." Patih Raksawira akhirnya mengakui jabatan Panglima Cakra. Ia merangkul pemuda yang baru saja hampir ia bunuh itu dengan bangga. "Eyangmu Mardaya pasti bangga denganmu, Cakra." Usai laporan selesai, suasana beralih serius. Mereka mulai menyusun strategi untuk menyelidiki kerajaan-kerajaan yang disiapkan sebagai tumbal bagi kebangkitan sosok mengerikan.
bernama Angkarasaka. Makhluk yang namanya bahkan tidak bisa disebut oleh Panglima Cakra. Mereka memahami betapa berbahayanya ancaman ini. Abimanyu yang masih merenung mengambil lukisan peta Jawa itu dan mulai menandai beberapa titik di sana. Sambil menulis, ia menggumamkan kata-kata seperti mantra, penguasa selatan, penguasa angin utara, alas wetan. Tanda demi tanda mulai muncul di peta. Dan ekspresi wajahnya tampak semakin berat, hingga akhirnya pena di tangannya patah tanpa sengaja. Suara pena yang patah itu menggetarkan hati semua yang ada di tenda. Abimanyu tertegun, menyadari sesuatu yang mengerikan. Perang para danyang. Semua ini terjadi karena ini. Gumamnya, matanya tajam menatap peta. Di titik-titik yang ia tandai, tempat-tempat bencana besar pernah terjadi. Abimanyu menyadari bahwa lokasi-lokasi itu adalah medan pertempuran para danyang, penjaga gaib tanah Jawa yang bertarung di alam lain. Meski pertempuran mereka tidak kasat mata, benturan energinya merusak keseimbangan alam fisik. Para danyang hitam yang tersesat telah menginginkan kebangkitan Angkarasaka. Mereka ingin melenyapkan manusia dan mengklaim kembali tanah ini sepenuhnya. Ucap Abimanyu, tatapannya tajam. Prabu Ramawijaya mengangguk, menyadari sepenuhnya apa yang Abimanyu maksudkan. Dan para penguasa gaib Jawa lainnya mencoba menghalangi kebangkitan itu. Mereka tetap setia menjaga keseimbangan. Suasana dalam tenda berubah. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya soal manusia melawan manusia, melainkan pertarungan antara kebaikan dan kegelapan yang bisa menggoncang keseimbangan dunia. Kita harus mencari cara untuk memberitahu ayah dan Baswara mengenai hal ini, ucap Prabu Ramajaya. Tapi prajurit yang kembali mengatakan bahwa Yang Mulia, Raja Indrajaya dan yang lain telah moksa di puncak Mahameru Yang Mulia, balas Pati Raksawira. Abimanyu tersenyum, begitu juga Prabu Ramawijaya. Mereka belum meninggalkan kita, Raksawira. Hanya saja saat ini mereka hidup di aliran waktu yang berbeda, ucap Prabu Ramawijaya. Di zaman Wirabumi, ombak besar menderu setiap pantai yang berbatasan dengan Pulau Jawa. Angin berembus dengan kencang, seperti mengamuk, menyambut kekuatan besar yang mendekat. Purbawengi, apa yang terjadi? Kertasukma begitu cemas melihat tubuh Purbawengi gemetar dengan keringat dingin yang bercucuran. Sudah waktunya, Mas. Sudah waktunya, ucap Purbawengi yang masih dalam penerawangan. Ia melihat berbagai kekacauan dan bertanda kemunculan sosok yang begitu kuat. Apakah itu dia? Sosok yang dimaksud oleh Prabu Ramawijaya dulu? Wirabumi memastikan. Benar, aku tidak menyangka ada sosok segelap ini. Wirabumi mencabut keris dari sarungnya, memeriksa bilahnya dan mengikatkannya di samping pinggang. Kertasukma mengambil tombak Panglima Brasma dan beberapa kali mengayunkannya. Ia memastikan bahwa tombak itu akan menemaninya dalam pertempuran kali ini. Anak-anak kita pun mulai bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Purbawengi. Mereka bocah-bocah bodoh, umpat Wirabumi. Namun Kertasukma segera menepuk bahu Wirabumi untuk menenangkannya. Darah Sambara juga mengalir di tubuh mereka. Aku yakin mereka juga merasakan hal yang sama seperti kita. Purbawengi berdiri meninggalkan penerawangannya. Ia menghampiri kedua saudaranya itu. Kalaupun harus ada yang mati, semoga itu hanya di antara kita. Jangan biarkan anak-anak kita bertaruh nyawa. Kertasukma dan Wirabumi sepakat. Merekalah yang akan bertarung di garis depan dan tidak membiarkan Sambara yang lain terlibat langsung dengan perang para danyang. Tolong, anak saya masih belum kembali, teriak seorang ibu. Namun warga lainnya memaksa ibu itu untuk meninggalkan desa yang sudah porak-poranda itu. Kita harus pergi, Bu. Tidak mungkin ada yang bisa selamat jika kita terlambat untuk pergi. Suara raungan yang begitu keras terdengar dari dalam hutan di dekat desa itu. Kabut hitam sudah menyelimuti desa dan yang lebih pekat akan segera datang. Saya tidak mungkin meninggalkan anak saya. Dia pergi ke hutan demi mencari makanan untuk kami, ucapnya sambil menangis. Tapi kegelapan mulai menaungi desa. Bau busuk pun semakin menyengat. Di tengah rintihan itu tiba-tiba seseorang berlari melesat, menerjang kabut hitam itu dan masuk ke arah desa. Di mana anak itu?
Tanya Wirabumi pada Purbawengi. Arah timur, ada 3 pohon besar yang terpisah dari pohon lainnya. Anak itu ada di sana. Mendengar arahan Purbawengi, Wirabumi melesat ke arah itu dan mendapati seorang anak laki-laki yang tengah ketakutan menanti di atas salah satu pohon. Ia terus melihat ke bawah. Ada seekor ular besar yang menaiki pohon itu untuk mengincarnya. Ratusan nyawa yang kalian habisi masih belum cukup. Wirabumi yang terbakar oleh emosi merobek tubuh ular itu dan mendapati sisa-sisa jasad bayi di dalam tubuhnya. Ular itu terjatuh dan meronta, tubuhnya pun tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi asap hitam. Oh, ular jadi-jadian. Anak itu kaget melihat kenyataan itu. Turun nak, ucap Purbawengi menenangkan anak itu. Anak itu tidak mengenali mereka bertiga, namun ia segera tahu bahwa keberadaan ketiga orang itu menyelamatkannya dari situasi itu. Bawa dia pergi jauh-jauh, teriak Wirabumi. Kertasukmo menggendong anak itu dengan cepat menuju ke arah ibunya yang begitu cemas. Suara raungan itu terdengar semalaman. Hampir di setiap rumah ada yang mati. Sebenarnya apa yang terjadi, Tuan? Tanya anak itu. Sosok terkutuk akan bangkit. Peperangan besar akan terjadi. Apa kita semua akan mati? Kertasukmo menurunkan anak itu saat sampai di mulut hutan. Siapa namamu? Langit, Tuan. Sesampainya di desa, mereka menemukan seluruh bangunan desa sudah dipenuhi oleh ular. Kertasukmo menyadari ibu dari anak itu masih menunggu di ujung desa. Ia pun mengambil sebatang kayu, melilitkan sebuah kain di ujungnya, dan membakarnya. Sebuah mantra dibacakan di hadapan api itu dan sesuatu yang aneh membuat api yang membara itu menjadi terasa hangat. Langit, bawa ini. Ular-ular itu tidak akan menyerangmu selama ada api ini. Pergi dan lindungi ibumu, perintah Kertasukmo. Terima kasih, Tuhan. Anak kecil bernama Langit itu pun pergi. Ia meninggalkan Kertasukmo yang juga segera berpaling kembali menemui Wirabumi dan Purbawengi. Dari dalam hutan mereka menyadari kengerian yang melanda alam manusia. Manusia tidak menyadarinya. Yang terlihat hanyalah bencana yang melahap sebuah bukit hingga sebuah lubang besar tercipta di tempat itu. Namun di mata mereka, langit sudah dipenuhi makhluk-makhluk penguasa gaib yang tidak akan pernah menampakkan wujudnya. Kalian seharusnya tidak perlu melibatkan diri dalam pertarungan ini. Angin berembus membawa suara dan perlahan membentuk sosok perempuan yang melayang. Kami harus, Nyai. Alam kami yang kami pertaruhkan, jawab Purbawengi pada sosok yang menyejukkan itu. Langkah kaki tanpa wujud menapak di tanah yang mereka lalui. Tapaknya begitu besar hingga menumbangkan pepohonan di sekitar mereka. Sambara di setiap zaman memang tidak pernah berubah. Suara berat dari sosok raksasa yang tidak kasat mata terdengar bersama langkah kaki itu. Kekuatan kami bukan kekuatan yang bisa kalian tandingi. Cukup lakukan apa yang harus kalian lakukan dan jauhi pertarungan di dekat kalian. Raksasa itu memperingatkan mereka bertiga. Walaupun tidak mengenal sosok itu, sepertinya garis keturunan Sambara tidak asing dengan mereka. Benturan kekuatan yang begitu besar terjadi di sebuah lubang besar di tengah hutan itu. Tanah retak, suhu tidak beraturan, angin bertiup tanpa arah. Kertasukmo sudah menggenggam tombak Panglima Brahma dan mempersiapkan mantra yang berhasil mereka temukan. Kita maju sekarang. Mantra yang Kertasukmo bacakan membuat ukiran aksara di kayu tombak itu menyala dan membuat mata tombak berpijar. Kekuatannya yang begitu besar mendorong tombak itu melesat memecah batas ruang hingga sebuah retakan di udara terbentuk. Tanpa menunggu aba-aba, mereka bertiga masuk ke alam terlarang di mana tidak sepantasnya manusia berada di sana. Alam yang diciptakan sebagai sisi lain semesta untuk dihuni para danyang. Tanah para danyang. Hentikan, keluar kami dari sini. Panas, selamatkan kami. Tolong, aku sudah tidak sanggup berlari. Tidak seperti yang mereka perkirakan, tanah para danyang yang sakral menyambut mereka dengan suara rintihan dan teriakan manusia yang ketakutan. Mereka... Kertasukmo tidak mengerti dengan apa yang ia lihat. Mereka terikat dengan danyang yang mereka sembah. Keberadaan mereka hanyalah amunisi bagi sesembahan mereka. Jelas Purbawengi.
Manusia-manusia goblok. Wirabumi kesal melihat pemandangan itu. Mereka melihat dengan jelas manusia-manusia dengan tubuh yang tidak utuh namun tetap hidup. Ada yang berlarian di tanah yang hancur, ada yang terikat pada sebuah guci kayu besar, hingga ada yang terikat pada tubuh makhluk berlendir. Percuma, mereka tidak mungkin selamat, Purbawengi memastikan. Langit malam yang gelap mendadak diterangi cahaya menyilaukan. Sebuah batu meteor raksasa menerobos atmosfer, melesat bagaikan kehancuran yang dijatuhkan dari surga, seolah siap melumat tanah di bawahnya. Minggir! Teriak Kertasukmo, wajahnya penuh kecemasan. Wirabumi menatap ngeri. Tidak, kita tidak akan sempat. Tangan dan kakinya terasa lumpuh, dan ia tahu bahwa bahkan satu langkah pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Meteor semakin dekat, nyaris menelan tanah tempat mereka berdiri. Tapi tepat saat batu api itu hendak menghantam, sebuah penghalang tidak kasat mata muncul, menyelimuti area tersebut. Batu itu pecah menjadi ribuan serpihan yang menghujani tanah. Wirabumi dan yang lainnya tersentak ketika sosok besar menyerupai kura-kura raksasa bangkit dari tanah. Tubuhnya yang perkasa jelas menjadi sumber dari penghalang gaib itu. Kuil, seru Purbawengi menunjuk ke sebuah bangunan tua yang dikelilingi badai. Pusat pertempuran ada di kuil itu. Tanpa ragu mereka menerobos medan yang semakin kacau menuju kuil. Suara ledakan guntur menyambar di atas mereka. Petir saling bersautan. Hujan deras tiba-tiba turun, hanya untuk disusul udara panas yang membakar. Cuaca berubah liar, seakan alam sendiri berada dalam amarah. Saat mereka mendekati pusaran yang menyelimuti kuil, dari balik badai muncul sekawanan makhluk bersayap kelelawar, berterbangan dengan sayap berkerisik tajam. Wirabumi dan yang lain bersiap bertarung, namun tiba-tiba mereka menyadari bahwa makhluk-makhluk itu tidak mengincar mereka. Mereka mengejar sosok lain, sosok hitam dengan rambut panjang yang tengah berlari ketakutan dari kejaran kawanan makhluk tersebut. Sembunyi, bisik Purbawengi tajam. Mereka mencari perlindungan di balik batu besar, diam-diam menyaksikan makhluk bersayap itu mengejar dan mencapik-capik sosok hitam tersebut. Wirabumi menahan nafas ketika menyadari ada sesuatu yang digenggam erat oleh makhluk hitam itu. Sar. Dengan gerakan cepat Wirabumi melompat keluar dari persembunyiannya, menghempaskan serangan yang langsung merobek sayap-sayap makhluk itu. Makhluk hitam itu jatuh, tubuhnya penuh luka, darah mengalir deras. Wirabumi, jangan gegabah, teriak Purbawengi, memelototi Wirabumi yang tidak habis pikir dengan tindakannya sendiri. Entah kenapa ia tiba-tiba terdorong untuk menolong sosok misterius itu. Melihat Wirabumi terjun dalam bahaya, Kertasukmo dan Purbawengi pun tidak punya pilihan lain. Tombak di tangan Kertasukmo menyala merah, dan dengan ayunan yang mematikan, ia menembus tubuh tiga makhluk bersayap sekaligus, membakar mereka menjadi abu. Purbawengi bergerak lincah bak penari. Setiap kali ia menghindar, kepala makhluk-makhluk terbang itu pecah satu persatu tanpa ia sentuh. Sementara itu Wirabumi menghancurkan sisa makhluk dengan ganas, mengumpulkan kepala mereka dan menumpuknya dengan dingin. Saat memastikan tidak ada lagi yang tersisa, ia kembali ke sisi makhluk hitam yang sekarat itu. Di tangan sosok tersebut tersembunyi sebuah benda yang ia lindungi mati-matian. Sebuah mahkota terlihat megah bahkan di tengah darah yang membasahi permata-permatanya. Namun sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, sebuah sosok perempuan melayang turun dari langit dengan anggun. Ia mengenakan kebaya hitam, selendangnya berkibar menambah kesan mistis. Berani sekali kau membawa pusaka Ratu Ular, suaranya menggema, penuh kemarahan. Tatapannya yang tajam menghujam Wirabumi dan yang lainnya, seolah menyampaikan kutukan yang siap membinasakan. Di hadapan Wirabumi terjadi hal yang begitu luar biasa, pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan akan dilihatnya dalam hidup ini. Pohon-pohon yang tumbang tiba-tiba melayang, berputar dan dilemparkan dengan kekuatan luar biasa atas kendali sosok danyang hitam. Wirabumi tidak membuang waktu, segera mengangkat tubuh makhluk hitam yang terluka itu dan mencoba menghindar dari pohon-pohon yang menghujam mereka. Namun usaha itu tidak cukup. Sosok danyang hitam tetap mengejar mereka dengan kekuatan yang semakin menakutkan. Dasar tikus-tikus kurang ajar. Danyang itu memekik, penuh amarah, wajahnya yang gelap menghitam, dan dengan satu hentakan energi,
Tekanan dahsyat muncul, membuat Wirabumi dan yang lainnya terhempas jatuh. Bahkan untuk bangkit pun mereka merasa seperti tertindih oleh beban tidak terlihat. Kekuatannya begitu luar biasa. Apakah selisih kekuatan kita sebesar ini? Gumam Kertasukma diliputi ketakutan yang menggigit. Namun tidak dengan Wirabumi. Dalam keadaan genting itu ia mencabut kerisnya, menggores telapak tangannya sambil melafalkan mantra pelindung. Bayu Angkoro, bisiknya penuh tekad. Ia menancapkan keris ke tanah dan seketika badai angin muncul dari tempatnya berdiri, menyerbu ke arah Danyang Hitam dengan kekuatan yang cukup untuk mengoyak kulitnya. Danyang Hitam itu terkejut, wajahnya tercabik oleh hembusan angin tajam. Bagaimana mungkin? Gumamnya dengan wajah marah yang bercampur ngeri. Namun ia kembali melawan dengan energi gaibnya yang mendorong angin Wirabumi, menghancurkan pepohonan di sekitar mereka hingga akhirnya Wirabumi terpental jauh. Cih, kekuatanmu hanya pemberian, tidak akan mampu menandingi kekuatan Danyang, pemilik sebenarnya. Jangan sombong dengan kekuatan lemahmu itu. Ejek Danyang Hitam semakin murka. Wirabumi dalam kondisi yang semakin melemah, berusaha keras untuk tetap bertahan, namun tidak kuasa menghadapi kekuatan yang luar biasa itu. Matilah, pusaka Ratu Ular harus kembali ke tempatnya, teriak Danyang itu menyeringai. Seketika langit menjadi gelap, atmosfer di sekeliling mereka berubah mencekam. Tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang mengerikan. Darah segar mulai menetes dari mata mereka. Purbawengi, seru Wirabumi panik. Tidak, aku tidak bisa menahan kutukan ini, teriak Purbawengi. Wajahnya berkerut menahan rasa sakit dan keputusasaan. Danyang Hitam itu tersenyum penuh kemenangan, meyakini bahwa ia telah meraih tujuannya. Namun tiba-tiba angin berembus kencang, jauh lebih kuat dari sebelumnya, menghantam Danyang Hitam dan menggusur kutukannya. Danyang itu terkejut, lalu menatap ke arah hutan dengan kemarahan bercampur ketakutan. Kau bilang kekuatanku lemah? Suara tajam dan anggun terdengar di udara. Dari balik bayang-bayang pohon, muncul sosok perempuan yang anggun dengan selendang berkilauan, penuh kekuatan. Angin di sekelilingnya berputar dengan intensitas tidak terkendali. Puspa Cempaka, gumam Danyang Hitam. Suaranya merendah untuk pertama kalinya. Kanjeng Ratu Puspa Cempaka melangkah maju, menatap Wirabumi. Aku merasakan anginku di tempat ini. Tidak kusangka kau yang memanggilnya, ucapnya dengan lembut pada Wirabumi. Kanjeng Ratu, kau telah menyelamatkanku 2 kali, balas Wirabumi dengan penuh rasa hormat. Tidak ada alasan untuk tidak melindungi mereka yang memilih berjalan di jalan kebenaran, jawab Kanjeng Ratu Puspa Cempaka. Kemudian ia menatap tajam ke arah Danyang Hitam. Biarkan aku yang menangani Nyai Durgati. Nyai Durgati mendengus. Kau melawanku demi manusia, kau benar-benar bodoh. Puspa Cempaka, manusia hanya merusak alam yang kita lindungi. Saatnya kita mengambil alih mereka, bukan melindungi. Namun Kanjeng Ratu tidak terpengaruh. Dengan gerakan halus ia mengayunkan selendangnya, menciptakan badai angin yang menerbangkan Nyai Durgati hingga sosoknya terhempas jauh. Bodoh, kau bodoh, Nyai Durgati berteriak penuh kemarahan. Sementara pertempuran antara 2 kekuatan gaib itu memanas, Wirabumi kembali memeriksa kondisi makhluk hitam yang terluka di sampingnya. Makhluk itu menatapnya dengan pandangan lemah dan berbisik. Jika 2 mahkota bersatu, ia akan bangkit. Alam manusia akan hancur. Aku tidak berkhianat kepada Danyang Hitam, tapi aku tidak akan mengkhianati Sang Pencipta. Mendengar kata-kata itu, seketika Purbawengi mendapatkan penglihatan, penerawangan tentang takdir yang mungkin terjadi jika 2 mahkota itu bersatu. Wisangkala, apa itu namamu? Wisangkala dengan nafas yang berat dan tubuhnya penuh luka mengangguk lemah. Purbawengi menjelaskan bahwa Wisangkala salah satu dari Danyang Hitam. Ia telah berkhianat terhadap kaumnya dengan mencuri pusaka Ratu Ular, mahkota penuh energi yang berfungsi sebagai segel alam kedewataan. Energi dalam pusaka itu begitu besar, cukup untuk mencegah kebangkitan Angkara Saka. Aku tidak berpihak pada manusia. Tugas kami adalah menjaga keseimbangan, bukan menguasainya, bisik Wisangkala sambil berusaha menenangkan dirinya. Dengan sentuhan tangan Purbawengi, luka-luka Wisangkala perlahan menutup, meskipun kekuatannya masih belum sepenuhnya pulih.
Di tengah pertarungan dahsyat antara Kanjeng Ratu Puspacempaka dan Nyai Durgati, Wirabumi berteriak kepada Kanjeng Ratu. "Kanjeng Ratu, apa yang dikatakan Wisangkala itu benar?" Kanjeng Ratu melawan kekuatan Nyai Durgati dengan seluruh kekuatan anginnya. "Dia benar, Wirabumi. Kalian harus membawa pusaka Ratu Ular itu ke sisi lain kuil. Di sana, para danyang putih akan menyegel pusaka itu, mengunci Manjing Marcapada bersama. Dengan begitu, Angkara Saka tidak akan pernah bisa bangkit di dunia ini." Mendengar perintah itu, Nyai Durgati berteriak penuh amarah. "Kalian tidak akan berhasil." Ia menyerang mereka dengan seluruh kekuatannya, namun Kanjeng Ratu Puspacempaka dengan ketangkasan dan kekuatan anginnya terus menahannya, memastikan Nyai Durgati tidak dapat mendekati Wirabumi dan yang lainnya. Wisangkala yang kini mengambil wujud manusia untuk mempermudah perjalanan mereka melangkah dengan Wirabumi dan Purbawengi menuju kuil yang terletak di tengah pusaran badai. Mereka mengerti bahwa membawa pusaka Ratu Ular ke sisi lain kuil adalah satu-satunya cara untuk memastikan keseimbangan alam tetap terjaga dan menghalangi kebangkitan Angkara Saka. Di bawah ancaman kekuatan gelap yang tidak henti-hentinya mengincar, mereka bergerak dengan berhati-hati, menyadari bahwa setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat pada takdir yang akan menentukan nasib dunia. Di sisi lain, Wirabumi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pertarungan para danyang tidak hanya terjadi antara danyang hitam dan putih. Di tengah kekuatan yang begitu besar itu, ada sekelompok manusia yang bertarung di sana. "Akhirnya, kalian tiba." Seorang kakek tua bertelanjang dada dengan tubuh yang kekar terengah-engah setelah menghalangi sebuah serangan besar menghancurkan kuil. Tidak mungkin." Purbawengi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok di depannya adalah sosok besar yang ia kagumi di masa kecilnya. "Apa tombakku membantumu?" Sosok tua lain muncul menghampiri Kertasukmo. Ia masih berjuang dengan sisa-sisa pakaian kerajaan yang sudah hancur. Kertasukmo sangat mengenali sosok itu walau dengan raganya yang sudah tua. Sementara itu, Wirabumi tidak bisa berhenti memandang sosok yang berani maju seorang diri di pertempuran di hadapannya. Jagat bara telah bangkit sepenuhnya. Bola api membara melesat dari tubuhnya mengincar sosok di hadapannya. Dewi Agni membalas dengan semburan api hitam. Tapi bukan itu yang membuatnya terpaku. Seorang manusia maju ke titik pertemuan serangan itu bersama seekor kera tua yang melayang. Ia melompat menerima serangan itu. Kekuatan dari kera itu melapisi tubuhnya hingga dengan sapuan tendangan, benturan kekuatan itu terpental ke langit. Dak! Langit seolah terbakar ketika kekuatan kedua danyang itu pecah di langit. "Pangeran Baswara," gumam Wirabumi takjub. "Raja Indrajaya, Panglima Brahma, bagaimana mungkin kalian masih hidup?" Purbawengi tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Ketika sosok yang telah lama menghilang itu terlihat begitu lelah, Purbawengi tidak mengerti bagaimana mereka bisa bertahan hingga dipertemukan di alam ini. "Kalian sudah menua ternyata. Selama itukah kita meninggalkan alam manusia?" tanya Raja Indrajaya. "Benar, kami baru beberapa tahun di alam ini. Ternyata cukup menyakitkan saat mengetahui cucu-cucu kita sudah menua," ucap Panglima Brahma. "Purbawengi, biarkan mereka istirahat. Rawat mereka, biar kita menggantikan mereka," ucap Wirabumi. Wisangkala menarik pakaian Purbawengi dan menunjukkan mahkota yang terus ia bawa. Saat itu Raja Indrajaya menyadari pusaka Ratu Ular yang dibawa oleh Wisangkala. Itu benar, Yang Mulia. Wisangkala yang membawa pusaka ini dari perlindungan Danyang Hitam," jelas Purbawengi sambil mencoba memulihkan luka-luka Panglima Brahma dan Raja Indrajaya. "Ini benar-benar pusaka Ratu Ular. Dengan benda ini, mungkin kita bisa menghentikan peperangan ini." Wajah Raja Indrajaya berubah bersemangat. Sementara itu, api jagat bara kembali membara. Ia mengobarkan api dengan penuh amarah sementara Dewi Agni terus mengamuk. Sayangnya Baswara kewalahan. Ia belum siap menangkal serangan itu sekali lagi. Sial. Baswara berusaha mengumpulkan kekuatannya secepat mungkin. "Jagat telah lembut, boten duwe wujud, surga loka surga kayangan, langit telan bumi nyawiji, geni angkoro, nyanding sukmo." Sebuah keris melesat dan menancap di tanah,
Mantra Wirabumi membuat keris itu menyala dan angin kencang menarik kedua api yang saling beradu itu masuk ke dalam keris itu. Keris itu Wirabumi. Baswara menyadari keberadaan Wirabumi dan kembali membangun kekuatan. Aku benci melihat pangeran yang membuang tahtanya dan bertarung sendiri seperti merasa yang paling kuat. Ucap Wirabumi berusaha menahan rasa senangnya. Sejak kapan kau belajar lancang seperti itu, Wirabumi? Jangan lupa, saat ini umur kita tidak jauh berbeda. Aku bukan anak kecil lemah seperti dulu. Wirabumi benar-benar tidak bisa menyampaikan rasa khawatirnya. Baswara adalah sahabat eyangnya, Daryana, yang ia kagumi. Kalau begitu, buktikan, balas Baswara. Kegilaan terjadi di sana. Wirabumi dan Baswara menangkal berbagai serangan yang mengarah kepada kuil dan yang membuka celah ke alam manusia. Wirabumi baru sadar jika bencana yang terjadi di alamnya saat ini mungkin sudah memusnahkan banyak manusia jika Baswara dan yang lainnya tidak menahannya. Tapi beberapa saat kemudian Wirabumi dikagetkan dengan bukit yang tumbuh dengan sendirinya. Di langit masih ada gemuruh petir yang berasal dari sosok menyerupai kuda hitam dengan 2 tanduk di kepalanya. Pertarungan Ratu Puspa Cempaka dan Nyai Durgati pun sudah sampai di tempat mereka berada. Saat bebatuan berjatuhan, seekor naga melayang memunculkan dinding ombak menghalau bebatuan dari Kalabuto. Bawa pusaka itu ke dalam kuil, segel pusaka itu untuk selamanya, teriak Dewi Naganingrum yang menyadari mahkota itu kini berada di tangan Raja Indrajaya. Menerima perintah itu, Raja Indrajaya pun menyudahi pemulihannya. Ia membawa mahkota itu, berlari menembus berbagai kekacauan yang ada di sana. Dewi Naganingrum berubah wujudnya menjadi manusia dan menahan setiap serangan yang mengarah kepada mereka. Jangan berani-berani, teriak Kalabuto yang melemparkan sebuah bukit ke arah kuil itu. Wirabumi yang melihatnya tertegun melihat bukit yang melayang ke arahnya. Baswara pun tercengang. Mereka merasa tidak ada jalan untuk selamat dari serangan itu. Ombak Naganingrum hingga angin Puspa Cempaka benar-benar dipecundangi saat mencoba menahan bukit yang akan melumat mereka. Tapi belum sempat bukit itu sampai ke tanah, tiba-tiba bukit itu berhenti di udara. Ada sosok tidak kasat mata yang menghentikan bukit itu di udara. Jangan takut, Buto Cayaloka sudah datang. Wirabumi mengingat tawa itu. Itu adalah sosok raksasa besar yang melewatinya saat hendak memasuki celah tanah para danyang. Kita selamat. Baswara terlihat benar-benar cemas. Tidak ada waktu lagi. Kita harus segera menyegel pusaka Ratu Ular dan Manjing Marcapada bersamaan, teriak Baswara. Kedatangan Buto Cayaloka merubah alur pertarungan. Baswara dan Wirabumi pun memilih bertaruh untuk meninggalkan pertarungan itu dan mengawal Raja Indrajaya bersama yang lainnya. Di dalam kuil batu itu, ratusan ular sudah menanti bersama seekor ular besar bertanduk yang sudah bersiap melahap mereka. Tapi Dewi Naganingrum tidak membiarkan sosok itu menyentuh Raja Indrajaya dan yang lain. Dengan kemampuannya, darah dari tubuh ular itu mengalir keluar dengan kekuatan Dewi Naganingrum. Jika kau menyegel pusaka itu, kita tidak akan pernah memiliki tempat di alam manusia. Suara Kalabuto terdengar menggema hingga ke dalam. Kita tidak bisa membuktikan bahwa kita, para danyang, adalah makhluk yang lebih mulia dari manusia. Nyai Durgati pun masih mencoba merubah pikiran danyang yang lain. Tapi apa artinya jika itu menjadi akhir dari alam ini? Suara Wisangkala terdengar membalas danyang-danyang itu. Ia berdiri di hadapan kuil, menyaksikan kejadian yang bisa membinasakan alam ini. Pengkhianat, ucap Nyai Durgati. Di tengah pertarungan itu, Nyai Durgati melemparkan kutukan pada Wisangkala, namun Ratu Puspa Cempaka dengan cekatan menghalaunya. Tapi tiba-tiba ular-ular besar muncul di sekitar kuil dan menerkam Wisangkala. Ia melilit dan memisahkan kedua tangan makhluk itu dari tubuhnya. Wisangkala. Purbawengi menyadari keadaan Wisangkala dengan penerawangannya. Ia menahan langkahnya, namun Kertasukmo menariknya kembali. Ini bukan saatnya, Purbawengi. Kanjeng Ratu Puspa Cempaka marah. Tanaman tumbuh dengan cepat melilit ular itu dan membunuhnya hingga mati. Sebuah pohon menangkap tubuh Wisangkala yang berada di penghujung nyawa.
Kau tidak pantas mati seperti ini. Aku pasti akan menyelamatkanmu, ucap Puspa Cempaka pada Wisangkala. Tubuh yang hampir kehilangan kesadaran itu pun terlilit oleh akar-akaran dan masuk ke dalam tanah. Melihat hal itu, Purbawengi merasa cukup tenang. Mereka pun tiba di sebuah ruangan yang masih berdinding batu goa dan suara pertarungan pun terdengar di sana. Apa yang terjadi di sana? Tanya Wirabumi. Manjing Marcapada disimpan di sana. Dan yang hitam lainnya dan Ratu Senggrani mencoba merebutnya untuk melepaskan Angkara Saka dengan kekuatan kedua pusaka ini, jelas Baswara. Lalu siapa yang melindungi pusaka itu? Orang-orang bodoh yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, jawab Baswara. Kertasukmo tidak mengerti sampai saat mereka semakin dekat ke ruangan itu dan melihat sosok yang bertarung seorang diri melawan pasukan prajurit kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu Senggrani. Dia sudah sampai di sini, geram Indrajaya. Tapi lebih dari itu, mata Wirabumi dan Kertasukmo berkaca-kaca. Purbawengi tidak mampu menahan air matanya. Eyang dari anak, ucapnya dengan gemetar. Perang para danyang mencapai akhirnya, namun korban nyawa pun tidak terhindarkan. Kembali ke era Danan dan Cahyo, di mana keberadaan pusaka Ratu Ular mulai terdengar dan memancing kekacauan yang baru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.